warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini Ibu akan membahas mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai materi mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai berani hidup jujur. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini. Bahwasanya intinya dalam berani jujur, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hikmah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman itu agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut itu dan pengecut akan membawa kita dalam kegagalan dan kekalahan. Nah, keberanian itu sendiri yaitu tuntutan dari keimanan itu, iman pada Allah. Nah, mengajarkan kita bahwasanya menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam dari tantangan dalam hidup ini. Nah, tantangan itu sendiri utama yang kita hadapi adalah bagaimana untuk memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan yang Allah berikan. Nah, Rasulullah itu telah menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqu walau kana murra", yang artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, Islam itu juga tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Karena orang yang lemah atau penakut itu biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidupnya sehingga gampang putus asa. Nah, ketakutan itu sendiri diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya, ataupun takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, ataupun takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, keberanian itu sendiri dalam ajaran Islam itu disebut syaja'ah. Nah, syaja'ah itu sendiri yaitu menurut bahasa artinya itu berani. Nah, sedangkan menurut istilah, syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan yang berlandaskan kebenaran itu sendiri. Nah, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk tujuannya itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberanian atau syaja'ah itu sendiri merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar ataupun takut bagi muslim saat mengemban tugas itu sendiri bila ingin meraih kegemilangan ataupun kesuksesan seperti itu. Nah, semangat keimanan itu akan selalu menuntut mereka untuk tidak takut gentar sedikit pun. Nah, Allah itu pernah berfirman, bahwasanya kita bisa lihat di PPT, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, itu ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 itu sendiri. Kemudian kita memasuki materi mengenai pentingnya memiliki sifat jujur. Nah, di sini Nabi itu menganjurkan
kita sebagai umatnya selalu untuk jujur. Nah, kejujuran itu sendiri merupakan akhlak yang mulia yang mengarahkan para pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, sifat jujur itu salah satu merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi sepemilik sifat tersebut. Nah, pemilik kejujuran itu memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba itu akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Nah, dapat kita saksikan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contohnya ya, orang yang perlu diteladani adalah kejujuran. Nabi Muhammad ketika beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi, selama membawa barang dengan dagangan tersebut, beliau selalu menerapkan kejujuran kepada para pembelinya. Nah, beliau juga selalu berkata jujur tentang kondisi barang dengan dagangan yang dijualnya. Nah, sifat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu selalu berdagang mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tentang hikmah perilaku jujur itu sendiri. Nah, kamu dapat mencari contoh lainnya. Jadi, anak-anak bisa mencari contoh lainnya selain sifat jujur dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong itu akan selalu berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat, dia harus berbuat kebohongan lagi dan lagi. Nah, bersyukurnya bagi orang yang pernah berbohong itu kemudian sadar dan mengakui kebohongannya, itu selalu sehingga terputusnya mata rantai kebohongan itu sendiri. Nah, kejujuran berbuah kepercayaan, dan sebaliknya dusta menjadikan orang tidak percaya lagi. Nah, jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Contoh seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku misalnya, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya. Maka runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut, dan kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk berisiko menjadi penyakit kan. Nah, menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati, kemudian yang kedua adalah jujur dalam niat, dan jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, yang pertama, jujur dalam hati ataupun niat adalah memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang itu dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Nah, jujur sesungguhnya itu berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang berpura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Nah, yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Nah, jujur dalam ucapan itu sendiri yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, kemudian mendamaikan dua orang yang bersengketa, kemudian perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya. Nah, diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hamba itu berkewajiban untuk menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan untuk menghindari kata-kata sindiran, karena hal itu sepadan dengan kebohongan. Benar atau jujur dalam ucapan itu merupakan
sebuah jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah itu sendiri dan batiniah, sehingga tidak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Nah, merealisasikan kejujuran itu sendiri, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan, membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah dan ada kalanya menjadi kuat. Nah, itu. Kemudian anak-anak, kita masuk dalam subbab materi harus berani jujur. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai arti sebuah kejujuran. Nah, kejujuran akan membawa kepada kebaikan itu sendiri, dan kebaikan itu akan dapat membawa ke surga. Dan sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan ketika kebohongan akan mengantarkan perlakuannya tidak dipercayai oleh orang lain atau orang banyak. Nah, ketika seseorang sudah berani menutupi kebenarannya, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia itu telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Nah, seperti pada surat Al-Imran ayat 161, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik bin Qudamah Al-Jumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abil Farad, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu pula Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Dia menjawab, orang yang bodoh turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian di sini, nah ini dari hadis dari Ibnu Majah itu sendiri. Kemudian untuk menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik itu susah maupun senang. Nah, di sini ada beberapa hikmah dari perilaku jujur. Yang pertama adalah perasaan enak dalam hati dan hati itu tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kemudahan dalam hidup itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari azab dan bahaya, dan yang keempat adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga.
enggak. Dan yang terakhir adalah dicintai, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dari beberapa penjelasan di atas bahwasannya kita bisa menerapkan perilaku mulia. Dari perilaku mulia yang diambil adalah kita itu harus bisa menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berani membela kebenaran dan berperilaku jujur, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Jika kita sudah biasa atau bisa membiasakan perilaku jujur, kita juga akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus menyadari dan mengetahui akibat dari kebohongan sehingga kita bisa menjauhi dari sifat buruk tersebut. Contohnya, akibat dari kebohongan adalah hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita, susah mendapatkannya teman, bahkan tidak memiliki teman, dan susah mendapatkan pekerjaan karena tidak dipercaya. Nah, perilaku berani ini membela kebenaran dan jujur terkadang sangat pahit pada awalnya, tetapi buah manisnya itu akan didapat di akhirat gitu. Nah, kata-kata perilaku berani itu sendiri membela kebenaran dan jujur itu dapat diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat yang di mana kita tinggal, seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk menerapkan perilaku berani dan membela kebenaran dalam dan jujur itu sendiri. Misalkan di sekolah ya, kita itu bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu itu sendiri, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau bapak guru, kemudian tidak menyontek pekerjaan teman, kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, dan berbicara benar dan sopan baik kepada guru, teman, ataupun orang lain, seperti itu. Kemudian di rumah misalkan kita itu meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua dan memberitakan hal yang benar. Contohnya tidak menutupi suatu masalah pada orang tua dan tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Misalkan dalam masyarakat yang ketiga, kita itu melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik gitu, tenang dan tentram. Nah, hal tersebut dapat terwujud dengan tidak mengarang cerita yang dapat membuat suasana di lingkungan itu tidak kondusif atau membuat seseorang itu berberita bohong. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang amanah atau diamanahkan, kita tuh harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, sekian anak-anak materi mengenai perilaku jujur dan berani. Semoga kita sendiri bisa melaksanakan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.